Hai, berjumpa kembali dengan saya, Erawati dengan NPM A2A023005. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu. Pada video sebelum-sebelumnya, saya sudah mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari berbagai macam materi tentang statistik pendidikan dengan menggunakan SPSS ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, pada video-video sebelumnya sudah saya rangkum dan saya buat penjelasan materi statistik pendidikan secara singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi statistik pendidikan yang sudah kami pelajari dalam semester ini, izinkan saya untuk membacakan pantun terlebih dahulu ya teman-teman. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria, makin semangat. Baiklah teman-teman, pada video ini tentunya untuk memenuhi ujian akhir semester dalam pembelajaran statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Normanza MPD. Tadi saya sudah menjelaskan pada pertama saya masuk. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kami pelajari pada semester ini, yang tentunya sudah saya buat atau sudah saya ringkas dengan singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang perbedaan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Misalnya uji regresi linier, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independent test, uji Poirot test, dan berbagai uji lainnya. Kemudian uji normalitas pada berbagai uji yang kami sebutkan tadi tentunya memiliki macam-macam pembeda ya teman-teman. Pertama kali misalnya pada uji regresi linier berganda yang diuji adalah normalitas tentang residual ya teman-teman. Kemudian pada uji independent test yang diuji adalah variabel terikat per kelompok. Sedangkan pada uji Poirot test yang diuji adalah selisih antara dua data yang berpasangan. Kemudian di sini ada analisisnya ya teman-teman. Jika dikatakan apabila data itu normal atau tidak normal. Yang pertama yaitu jika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau dengan kata lain tidak berdistribusi normal atau H1-nya diterima ya teman-teman. Sebagai peneliti harus melakukan treatment sesuai analisis hipotesis yang digunakan. Misalnya jika asumsi normalitas tidak terpenuhi pada uji regresi linier berganda, kita bisa melakukan teknik transformasi. Sedangkan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi pada uji independent test, maka kita bisa menggunakan uji alternatif dengan uji non parametris. Jika itu merupakan uji normalitas, berbeda halnya dengan uji homogenitas, yang mana uji homogenitas merupakan bentuk-bentuk uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Jadi maksudnya tadi, jika uji normalitas yang diperlukan semuanya menggunakan uji parametris, berbeda halnya dengan uji homogenitas ya teman-teman. Uji homogenitas dia tidak selalu menggunakan uji parametris. Uji homogenitas hanya menggunakan uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya ya teman-teman. Misalnya kita mau menguji data atau nilai dari kelas yang berbeda. Jadi kita menggunakan subjek yang berbeda dan sumber data yang berbeda. Kita membandingkan antara kelas 7A dan kelas 7B atau kelas 1A dengan kelas 1B ya teman-teman. Kemudian konsekuensi jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka yang harus kita lakukan yaitu
dengan menggunakan uji ANOVA. Jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka peneliti dapat menggunakan koreksi oleh uji Brown, Frost, atau Flash. Ini nama ujinya ya teman-teman. Sedangkan jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi pada uji independent test, maka kita sebagai peneliti dapat menggunakan uji independent test dengan unique varian atau menggunakan uji independent Wells test ya teman-teman. Kemudian uji homogenitas ini dapat diartikan secara mudah, yaitu sebagai uji yang menilai perbedaan varian antara kedua kelompok atau lebih. Untuk lebih jelasnya perihal uji homogenitas, nanti teman-teman bisa browsing di internet dan bisa teman-teman lihat ya teman-teman di video-video tutorial YouTube yang sudah ada di YouTube saya ya teman-teman, @erawati ya. Kemudian dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi bahwasanya uji normalitas dan uji homogenitas merupakan perbedaan antara uji normalitas dan homogenitas, yaitu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametris. Sedangkan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok ya teman-teman. Nah, itulah penjelasan materi pertama. Kemudian selanjutnya materi tentang analisis regresi, yang mana regresi adalah suatu metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari dua variabel atau lebih. Regresi ini juga dapat disimpulkan sebagai penelitian kuantitatif ya teman-teman. Ini analisis regresi lebih cocok digunakan untuk bidang ekonomi ya teman-teman. Kemudian regresi ini memiliki beberapa macam. Yang pertama regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan regresi non-linier. Regresi linier sederhana menentukan hubungan dari dua variabel, kemudian merupakan data kuantitatif. Sedangkan regresi linier berganda merupakan regresi yang berhubungan dengan satu variabel, yang data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Kemudian yang terakhir yaitu regresi non-linier. Regresi tersebut berhubungan antara variabel X dan variabel Y yang tidak linier ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi uji perbedaan dua parameter rata-rata, yang mana parameter merupakan nilai numerik yang menggambarkan karakteristik seluruh anggota populasi dengan parameter. Peneliti lebih mudah memahami dan mendapatkan informasi penting tentang populasi tertentu atau tersebut ya teman-teman. Saat peneliti berhasil mendapatkan informasi yang memadai, kita sebagai peneliti bisa menyelesaikan permasalahan dalam populasi tersebut dan mencegah masalah yang mungkin terjadi di masa depan ya teman-teman. Dalam populasi yang sangat besar, sulit mendapatkan ukuran parameter dari keseluruhan anggota populasi jika nilainya tidak diketahui ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu. Lebih cocoknya menggunakan populasi yang kecil saja teman-teman, agar mudah untuk mengetahui nilainya ya teman-teman, agar mempermudah kita menyelesaikan penelitian kita. Kemudian di dalam statistik regresi ini, data regresi, dia menggunakan atau mengolah data sampel tersebut menggunakan statistik inferensial, yang mana statistik inferensial merupakan salah satu teknik analisis data dengan menggunakan data kuantitatif. Sedangkan statistika inferensial dapat mengestimasi parameter populasi dengan mengambil beberapa sampel atau populasi ya teman-teman ya. Kemudian perbedaan populasi dengan statistik sampel, yang mana statistik karakteristik numerik hanya menggambarkan beberapa sampel dan keseluruhan populasi. Parameter sering digunakan jika populasi dan objek cenderung sedikit.
Kemudian materi selanjutnya yaitu analisis varian, yang mana analisis varian ini sering disebut dengan istilah ANOVA, yaitu Analysis of Variance. Analisis varian ANOVA digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata mean lebih dari dua populasi ya teman-teman. Jadi, analisis varian memungkinkan kita menentukan apakah rata-rata populasi dari dua kelompok atau lebih berbeda dengan menganalisis variabilitas antara rata-rata sampel. Oleh karena itu, hipotesis nol dari analisis varian adalah bahwa rata-rata semua kelompok yang dianalisis adalah sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa setidaknya salah satu mean atau nilai rata-ratanya berbeda. Jadi, analisis varian sangat berguna untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Karena dengan jenis analisis ini, kita dapat mempelajari rata-rata semua kelompok pada saat yang sama ya teman-teman. Kemudian, daripada membandingkan rata-rata secara berpasangan. Kemudian, materi yang terakhir yaitu tentang statistik non-parametrik. Yang mana statistik non-parametrik pada hakikatnya mengacu pada metode penelitian statistik dan statistika di mana data tidak diasumsikan berasal dari model riset yang ditentukan oleh sejumlah kecil parameter ya teman-teman, sehingga model tersebut meliputi model distribusi normal dan model regresi linier ya teman-teman. Bahkan terkadang statistik non-parametrik ini mempergunakan data ordinal, artinya tidak bergantung pada angka melainkan pada peringkat. Misalnya digunakan pada survei seperti itu ya teman-teman. Kemudian statistik non-parametrik senantiasa di dalamnya terdapat statistik deskriptif non-parametrik menggunakan model statistik, inferensi, dan uji statistik. Struktur model non-parametrik juga ditentukan oleh a priori, tetapi ditentukan dari jumlah datanya ya teman-teman. Kemudian, alasan tanpa asumsi juga di dalam statistik non-parametrik ini diambil dari distribusi normal ya teman-teman. Sebaiknya bentuk distribusi diperkirakan dengan bentuk pengukuran statistik ya teman-teman. Meskipun banyak di situasi di mana distribusi normal dapat diasumsikan dan ada juga beberapa skenario di mana proses pembuatan data sebenarnya jauh dari distribusi normal. Jadi harus disesuaikan ya teman-teman agar mendapatkan hasil yang memadai. Kemudian yang terakhir, statistik non-parameter juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berjumpa kembali di video selanjutnya.